Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Putri Edrian, NIM 20026110 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Di sini saya akan mempresentasikan materi preservasi dan konservasi mengenai perbaikan perpustakaan dan restorasi dan penyiangan bahan pustaka. Perbaikan bahan pustaka yang akan saya jelaskan yaitu ada 3. Yang pertama ada menambal, menyambung, dan penjilitan. Yang pertama ada menambal. Menurut Perpustakaan Nasional RI tahun 1995, menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang atau perekat kanji. Menambal juga dapat dilakukan dengan bubur kertas atau plum, atau menggunakan kertas tisu yang berperekat. Cara menambal bahan pustaka antara lain yaitu yang pertama adalah pilih kertas yang sesuai dengan kondisi bahan pustaka dan juga kertas yang sesuai untuk menambal. Yang kedua, bagian tepi lubang atau potongan kertas yang hilang dikikis atau dipertipis dengan menggunakan cutter. Yang ketiga, oleskan perekat dengan hati-hati pada bagian tepi lubang atau bagian yang terkikis. Yang keempat, letakkan kertas penambal di atas lubang atau bagian kertas yang hilang dengan arah. Selanjutnya yaitu menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekat bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu, agar bagian yang sobek tidak terlalu besar, bertambah besar dan lebar. Berikut adalah cara menyambung bahan pustaka. Yang pertama adalah pilih kertas yang akan digunakan untuk memperkuat sambungan. Yang kedua, letakkan penggaris logam di atas kertas dengan arah panjang serat. Yang ketiga adalah tarik kertas sepanjang tepi penggaris dengan menggunakan trackpen yang telah dicelupkan ke dalam air. Yang keempat adalah kertas dilipat ke atas dengan menggunakan tulang pelipat. Dan yang kelima adalah kertas ditarik dengan hati-hati menurut garis yang basah. Yang keenam, rapatkan bagian kertas yang sobek dengan hati-hati. Yang ketujuh, oleskan perekat di atas kertas penyambung, kemudian diletakkan di bawah pemberat setelah kering. Potong bagian yang berlebih. Yang ke-8, letakkan kertas di antara 2 lembar kertas penyerap dan letakkan di bawah pemberat. Setelah kering, potongan bagian yang berlebihan. Yang ketiga ada penjilitan. Penjilitan adalah suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembar kertas menjadi satu, serta dilapisi oleh cover. Penjilitan dibagi 2, yaitu yang pertama dengan sampul lunak atau soft cover, yaitu menjilid dengan cover tipis atau kertas yang mempunyai berat antara 165 gram sampai 320 gram. Yang kedua dengan sampul keras atau hard cover, yaitu menjilid dengan cover tebal atau karton yang mempunyai berat di atas 320 gram. Restorasi kepada rekan sekalian. Dan tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh salah satu pustakawan yang ada di sini, yaitu Bapak Suwandi. Sebelum memulai kegiatan praktik preservasi pada pertemuan ini, terlebih dahulu kita mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu seperti karton, gunting, double tip, cutter, lem, penggaris, tang, palu, hektar, dan alat pemberat. Untuk kasus pertama yaitu memperbaiki sampul buku yang lepas. Cara kerjanya ialah: pertama, bersihkan terlebih dahulu punggung buku dari sisa lem dan benang yang masih menempel dengan cutter. Setelah bersih, lapisi punggung buku dengan lem dan ditempelkan pada sampul buku yang lepas. Jika ada alat pemberat, boleh diletakkan di atas buku yang sudah selesai, atau jika tidak ada, buku yang sudah diperbaiki dapat diletakkan di antara beberapa buku lainnya seperti pada gambar. Kemudian, tunggu hingga lem mengering. Jika sudah selesai dan kondisi buku kembali sempurna, buku sudah dapat digunakan oleh pengguna. Untuk kasus kedua yaitu memperbaiki sampul buku yang robek. Cara kerjanya ialah: pertama, siapkan karton putih terlebih dahulu. Kemudian, letakkan karton di atas sampul buku dan potong karton menyesuaikan ukuran sampul buku. Selanjutnya, beri lem pada karton pada sampul buku. Pastikan sampul yang robek sebelumnya sudah ditutupi dengan karton yang baru. Setelah itu, tunggu lem mengering dan buku dapat digunakan kembali oleh pengguna.
Berikut untuk buku kedua pada kasus yang sama, cara pengerjaannya sama seperti buku sebelumnya.
Untuk kasus ketiga yaitu mengencangkan benang jilitan yang kendur sehingga menyebabkan beberapa halaman buku lepas. Cara kerjanya ialah: pertama, pastikan setiap halaman pada buku sudah sesuai dan tidak ada halaman yang hilang. Kedua, setelah itu satukan semua halaman pada buku menggunakan hefter lalu kencangkan dengan menggunakan palu di atas wadah yang keras. Kemudian, beri lem pada bagian punggung buku dan tempelkan pada sampul buku yang lepas. Sama seperti halnya kasus sebelumnya, jika ada alat pemberat boleh diletakkan di atas buku yang sudah selesai. Atau jika tidak, buku yang sudah diperbaiki dapat diletakkan di antara beberapa buku lainnya seperti gambar. Kemudian tunggu hingga lem mengering. Jika sudah selesai dan kondisi buku kembali sempurna, buku sudah dapat digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, materi mengenai penyiangan bahan pustaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, fungsi, dan manfaat kriteria sarana prosedur penyiangan bahan pustaka, serta contoh penyiangan dari bahan pustaka. Pengertian penyiangan bahan pustaka. Penyiangan merupakan suatu upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak diminati atau terlalu banyak keeksparannya telah ada edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka. Tujuan dari penyiangan bahan pustaka adalah untuk memperoleh tambahan tempat untuk koleksi yang baru dan membuat koleksi yang biasa dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang akurat, relevan, up-to-date, dan lebih menarik, memberikan kemudahan pada pemustaka. Fungsi penyiangan antara lain menghemat tempat, menghemat waktu, membuat koleksi lebih menarik, meningkatkan reputasi perpustakaan, mengetahui kebutuhan koleksi, serta mendapatkan masukan yang konstan pada kekuatan dan kelemahan koleksi. Selanjutnya, manfaat penyiangan. Yang pertama adalah bahan pustaka yang ada dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna baik dari segi isi, usia maupun fisik. Yang kedua, mengurangi kepadatan koleksi sehingga ruangan yang tersedia benar-benar diisi untuk koleksi yang sering digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, bahan pustaka hasil penyiangan dapat dimanfaatkan oleh perpustakaan lain yang memerlukan. Berikut ini adalah kriteria penyiangan bahan pustaka. Sarana penyiangan: yang pertama, katalog perpustakaan, yang kedua, kartu registrasi dan daftar buku, yang ketiga, sarana yang menunjang dalam pelaksanaan penyiangan koleksi. Prosedur penyiangan: yang pertama, pemilihan bahan pustaka yang akan disiangi, yang kedua, pencabutan kartu katalog buku, yang ketiga, pengecapan, yang keempat, penyusunan buku di gudang, yang kelima adalah membuat berita acara. Kami akan memberikan beberapa contoh menentukan buku untuk masuk penyiangan atau reservasi. Pertama adalah buku yang rusak secara fisik. Terlihat bahwa buku ini sudah cukup lama umurnya. Jilidnya sudah rusak, kertasnya sudah kusam, dan lepas dari jilid. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ialah apakah kontennya masih layak digunakan, seperti konten sejarah dan bahasa, lalu apakah halaman yang ada yang hilang, dan apakah pemustaka masih berminat. Buku ini contohnya, walaupun jilid dan kertasnya sudah usang, namun ternyata buku ini memiliki konten atau isi yang masih layak dibaca. Jilidnya pun masih dapat diperbaiki, dan yang paling penting, halamannya tidak ada yang hilang. Maka, walaupun usang, buku ini masih layak berada di rak. Kasus selanjutnya, buku ini sama seperti buku sebelumnya. Jilidnya sudah rusak dan mau lepas. Kertasnya usang dan bahkan sudah hilang beberapa halaman. Dalam hal ini, walaupun bukunya masih memiliki konten yang layak, namun buku sudah tidak dapat dibaca dan diperbaiki. Maka buku ini masuk dalam penyiangan.
Buku yang satu ini masih memiliki jilid yang masih bagus dan halaman yang lengkap. Walaupun kertasnya sudah tua hingga berwarna kekuningan, buku ini sudah melewati masa retensi, yang artinya konten atau isinya terbilang tua dan layak ditarik dari rak. Namun ada pertimbangan untuk menentukannya. Pertama, dilihat dari konten atau isinya, apakah masih layak dan ada peminatnya, bersifat konten yang jangka panjang seperti sejarah, budaya, dan bahasa. Dalam kasus ini, buku ini memiliki konten tentang teori dan prinsip dasar, maka buku ini masih layak berada di rak karena kontennya masih bisa digunakan dan pembaca masih dapat memanfaatkannya. Masih dilihat dari isinya. Buku yang satu ini walau terlihat usang, namun jilid dan halamannya tidak rusak. Tentu kita langsung menilai dari konten isinya. Buku ini ternyata kontennya sudah usang, lebih dari 10 tahun, dan dilihat dari peminjamnya sudah tidak pernah dipinjam dalam beberapa bulan terakhir. Maka buku ini layak ditarik dari rak. Buku usang atau lama lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah buku yang memiliki banyak eksemplar. Walaupun buku tersebut secara fisik masih layak, juga kontennya masih bisa dimanfaatkan, namun buku tersebut perlu ditarik dari rak. Buku ini contohnya, secara fisik bagus, kontennya pun terkait budaya, namun eksemplarnya terlalu banyak sehingga memenuhi rak. Ditambah sudah tidak ada peminat yang meminjamnya, maka buku ini layak ditarik dari rak. Namun perlu diingat, jika buku masih banyak peminat, walaupun banyak eksemplarnya, maka tarik buku dari rak dan sisakan beberapa eksemplar untuk dipinjam. Buku yang benar-benar layak untuk ditarik dari rak adalah buku terlarang, yaitu buku yang dilarang peredarannya karena tidak sesuai dengan hukum. Buku ini contohnya. Buku ini berisikan tentang teori atom adalah makhluk hidup, bertentangan dengan teori yang ada dan berpotensi menyesatkan pembacanya. Maka jika perpustakaan memiliki buku terlarang, segera tarik dari rak.